Selamat malam semuanya, welcome to Documenta Story. Bersama gue Margus, yang akan menemani kalian pada malam hari ini. Perbudakan merupakan sebuah sistem yang sudah ada sejak manusia mengenal sebuah peradaban. Banyak negara, kerajaan, bahkan penjajah mengadopsi sistem ini karena dinilai sangat menguntungkan. Lalu bagaimanakah sebuah sistem perbudakan tercipta? Mari kita bahas. Nah, pertama gue akan membahas dulu pengertian dari kata budak. Definisi budak adalah seorang manusia yang hak asasinya sebagai manusia yang bebas dan bermartabat direnggut oleh seorang atau sebuah pihak. Nah, budak sendiri adalah manusia dieksploitasi secara fisik dan psikis. Nah, dalam bahasa Inggris, budak disebut dengan sebutan slave karena menurut Ensiklopedia Britannica, kata Slav merujuk pada bangsa Slavia yang ditangkap dan dijadikan budak pada abad pertengahan atau sekitar abad 5-15. Nah, sistem perbudakan pertama kali ditemukan oleh bangsa Mesopotamia sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Menurut Facts and Details, saat itu bangsa Mesopotamia adalah sebuah bangsa yang sudah menguasai teknologi pertanian dan membutuhkan tenaga manusia untuk mengurus pertanian tersebut. Jadi tentunya mereka itu membutuhkan tenaga manusia. Nah, praktek perbudakan ini ternyata dikisahkan dalam tulisan tertua di dunia, yaitu Code of Hammurabi, yaitu sebuah prasasti batu yang dimiliki ukuran sebesar 2,25 meter. Yang dikisahkan para budak ini dijual di pasar dan tenaganya ini digunakan untuk membangun sebuah irigasi. Jadi bisa dikatakan bahwa perbudakan itu sudah muncul sejak lama, sejak manusia mengenal peradaban. Ibarat kata daripada repot pakai tenaga bayar, lebih baik pakai tenaga gratisan. Apalagi zaman itu banyak manusia-manusia yang menggunakan sistem kasta. Nah, maka muncullah sistem ini. Nah, selain Mesopotamia, ternyata bangsa yang sudah memiliki sistem perbudakan ini antara lain peradaban Mesir kuno, yaitu terbukti adanya pembangunan piramida dan juga Sphinx. Lalu ada peradaban Romawi kuno dan kekaisaran Cina, yaitu saat dipimpin oleh dinasti Qin Shi Huang untuk pembangunan tembok besar Cina. Ya, kalian nggak salah dengar. Pembangunan tembok besar Cina ini ternyata menggunakan sistem perbudakan, dan masih banyak negara lain mengadopsi sistem ini. Nah, masuk ke abad ke-8 dan abad pertengahan, sistem perbudakan ini justru berubah menjadi sebuah sistem praktek resmi yang dilakukan oleh berbagai macam negara. Nah, salah satunya itu terjadi di Eropa pada awal abad pertengahan. Perbudakan banyak sekali ditemukan di berbagai macam tempat di sana. Nah, seperti masyarakat di Crimsey di Wales dan Anglo-Saxon di Inggris. Nah, mereka ini bahkan percaya nih, jika mereka melakukan pembebasan budak atau pelepasan budak, itu sama aja mereka melakukan sebuah kesalahan besar. Dan rentan waktu perbudakan ini juga nggak singkat, cukup lama, antara tahun 300 sampai 1000 Masehi. Dan lu bisa bayangkan berapa ribuan nyawa orang yang jadi budak pada saat itu. Dan tentunya pada saat itu budak itu dianggap bukan manusia, bahkan bisa dibilang lebih daripada binatang. Nah, ternyata perbudakan ini makin meluas dan makin banyak menjamur di mana-mana hingga ke daerah Irlandia pada abad ke-11. Dan di daerah Dublin menjadi pasar budak paling besar di Eropa Barat pada waktu itu. Ditambah adanya wabah hitam di Eropa atau Black Death menambah penurunan populasi yang begitu masif, hingga kegiatan jual beli budak ini dilihat sebagai sebuah peluang yang sangat menarik. Nah, namun sejak munculnya berbagai macam agama di dunia, atau mungkin mulai masuknya lah berbagai kepercayaan agama ke berbagai macam daerah ya, sistem perbudakannya juga ikut dilarang perlahan. Contohnya aja nih, perjanjian antara Venesia dan juga Kekaisaran Karolingian, kalau nggak salah nanti gue ulang lagi, yang tertuang dalam perjanjian Pactum Lothari. Nah, dalam perjanjian ini tertulis bahwa Venesia berjanji untuk tidak membeli budak dengan agama Kristen dan tidak menjual budak beragama Kristen pada Muslim. Dan hal ini disepakati pada tanggal 23 Februari tahun 840. Bahkan pihak gereja juga melarang adanya jual beli budak serta ekspor impor budak. Nah, menurut dokumen di Strasbourg dikatakan dalam konsili Koblenz ya, kalau nggak salah tulisannya Koblenz pada tahun 1922 Masehi, Konsili London pada tahun 1102 dan Konsili Armagh pada tahun 1017
Pihak gereja sepakat melarang untuk mengekspor budak beragama Kristen pada daerah non-Kristen. Ya untungnya banyak ajaran agama itu menolak, bahkan melarang keras tindakan perbudakan. Namun sayangnya hal ini gak terlalu cukup efektif. Namanya orang kaya kan, mana mikirin sih. Tentunya mereka mikir yang penting usaha buat jalan, perut gue kenyang, ya kayak sekarang aja gitu kan. Nah selain itu ternyata setiap negara ini memiliki aturannya sendiri dalam mengurus sistem perbudakan. Contohnya aja nih, hukum bangsa Romawi yang mengatur 3 poin penting dalam urusan perbudakan. Pertama, siapapun ibunya yang adalah seorang budak, maka orang tersebut adalah budak. Jadi maksudnya adalah gini, kalau lo punya orang tua itu adalah budak, maka lo akan terlahir sebagai budak. Kalau lo pengen jadi seorang yang merdeka, itu ada aturannya lagi beda. Mungkin akan gue bahas sistem ini ya di episode selanjutnya juga. Nah kedua, siapapun ditangkap dalam pertempuran, maka resmi dia akan menjadi seorang budak. Jadi pada waktu zaman itu, setiap orang yang di medan perang yang kalah, itu pada pihak yang menang berhak untuk mengambil pihak lawan sebagai budak, antara dibunuh atau dijadikan budak. Nah yang terakhir, siapapun yang telah menjual dirinya sendiri untuk membayar utang, maka dirinya resmi menjadi seorang budak. Jadi cukup unik ya sistem zaman dulu ya. Nah lalu bagaimana dengan sistem perbudakan di benua Amerika? Di benua Amerika sendiri perbudakan terjadi pada abad ke-17 hingga pada abad ke-19. Dan semua yang menjadi budak adalah bangsa Afrika. Ya lu gak usah denger. Ya selama ini yang lu lihat di Amerika orang-orang hitam itu adalah orang-orang keturunan Afrika murni. Nanti akan gue bahas juga di episode selanjutnya lebih lengkap dan lebih terperinci tentang perbudakan di Amerika Serikat dan bagaimana mereka akhirnya bisa menjadi sebuah negara merdeka dan bebas budak. Pada saat itu perbudakan Amerika Serikat sendiri dikenal sangat kejam dan sadis karena para budak ini seringkali tidak hanya disiksa oleh majikan mereka, bahkan seringkali perkosa, dibunuh, dimutilasi, dan bahkan bisa dibilang mereka ini dicap lebih rendah daripada hewan. Gue belum bisa bayangin sih. Lalu bagaimana dengan sistem perbudakan di Indonesia? Apakah ada? Tentu ada. Kalau di Indonesia sendiri, perbudakan itu terkenal pada masa kolonial Belanda. Nah pada masa kolonial ini ternyata praktek jual beli budak itu sangat umum dilakukan, bahkan bisa dikatakan adalah sebuah bisnis yang resmi dilakukan. Bahkan setiap keluarga yang memiliki budak akan dianggap atau dicap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam status sosial pada waktu itu. Jadi setiap kepala keluarga yang resmi memiliki budak, baik pribumi ataupun orang Belanda punya budak nih, maka mereka akan dicap sebagai orang yang bisa dibilang orang kaya lah pada masanya, atau mungkin bisa dibilang dicap sosialita lah pada masanya waktu itu. Nah lalu bagaimana akhirnya sistem perbudakan ini berakhir? Pada tahun 1831, sistem perbudakan resmi dihapuskan di Bolivia dan Brasil. Disusul Yunani pada tahun 1832 dan Prancis pada tahun 1834. Lalu tidak juga ketinggalan bangsa Inggris menghapus perbudakan pada tahun 1840. Lalu Ekuador tahun 1851 dan Argentina pada tahun 1853. Dan itulah sejarah perbudakan di dunia. Ya walaupun sampai saat ini ya masih banyak banget sistem perbudakan modern dan terselubung di setiap negara. Dan semoga kedepannya nih sistem perbudakan ini benar-benar bisa dihapuskan total ya. Semoga, amin. Dan itulah sejarah lengkap tentang perbudak. Nah kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, subscribe dan juga share, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian ini gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oh ya, dan buat kalian yang punya cerita mistis atau pengalaman mistis, boleh banget nih kirim ke email gue di javamen181998@gmail.com. Nanti gue akan tulis di sini dengan subjek kisah horor gue. Nah sekian dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.